Of the track has seemingly been taken down. If someone writes an original song and puts it through an AI, So the new Drake song, created using AI by anonymous producer Ghostwriter, was taken down from every platform. Di zaman sekarang, musik, buku, bahkan novel bisa dibuat oleh kecerdasan buatan. Jadi pertanyaannya, apakah karya tersebut bisa dilindungi oleh hukum? Lalu, apakah manusia masih dianggap pencipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk menggunakan, mengumumkan, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di zaman sekarang, AI seperti Midjourney, ChatGPT, dan Suno bisa menciptakan karya hanya dengan satu perintah manusia. Jadi pertanyaannya, siapa sih penciptanya? AI atau manusia sendiri yang memberi perintah? Nah teman-teman, ini menjadi tantangan besar karena belum adanya regulasi hukum yang mengatur tentang AI tersebut. Oke, jadi teman-teman, saat ini kita sedang berada di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Jadi, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual. Mari kita saksikan. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di DJKI dengan narasumber oleh saya Amri Novaldi. Kita berada di kantor wilayah Kementerian Hukum. Jabatan saya adalah analis kekayaan intelektual ahli muda. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi kita akan berbincang-bincang seputar tentang hak kekayaan intelektual dan tentang konsep perlindungan hukum di hak cipta di era AI ini. Baik Pak, selanjutnya saja kita untuk wawancara. Pada pertanyaannya ada 4 pertanyaan yang akan kami sampaikan Pak. Yaitu terkait AI hak cipta Pak. Dan saat ini Pak, di Indonesia kan sudah banyak nih tentang AI, banyaklah hal-hal yang muncul terkait AI ini Pak. Kemudian ada pertanyaan Pak, kira-kira hak cipta yang dihasilkan oleh AI itu Pak di Indonesia apakah dapat dilindungi Pak? Nah baik, sebelum kita membahas apakah itu dapat dilindungi atau tidak, kita kan harus bergerak daripada Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri kan. Nah definisi Undang-Undang Hak Cipta adalah segala karya yang diciptakan oleh manusia begitu. Nah dalam hal ini kan perlu digarisbawahi bahwa karya yang diciptakan oleh manusia, sedangkan AI sendiri adalah sebuah pemrograman, sebuah mesin begitu. Jadi secara undang-undang secara tegas menyatakan bahwa sampai dengan saat ini AI belum dapat dilindungi. Karya yang dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi. Nah, seperti saya Bapak sampaikan tadi bahwasanya karya cipta itu yang diciptakan oleh manusia. Akan tetapi Pak, muncul hal-hal yang menjadi permasalahan di media sosial khususnya pada masa gencar-gencarnya AI ini, ketika seseorang membuat suatu karya atau membuat suatu hasil dari hasil dia sendiri, membuat from di AI, apakah dia tetap dianggap pencipta Pak? Atau ya itu bebas saja bisa siapa digunakan gitu Pak? Nah jadi baik begini, kita harus melihat ketika sebuah karya cipta yang dihasilkan oleh AI generatif begitu berarti kan. Nah itu dapat kita telusuri bahwa apakah yang pertama itu karya itu diciptakan oleh mesin AI sendiri. Kalau kita mau bertanya siapa penciptanya ya, satu mesin AI. Yang kedua, apakah user atau orang yang menginput prompt ke dalam mesin itu kita anggap sebagai seorang pencipta. Atau yang ketiga itu adalah platform atau perusahaan yang membuat AI tersebut. Nah tentunya kan ini ada 3 nih begitu. Udah kembali lagi ketika kita berbicara AI, maka AI ini bukanlah sebuah mesin yang bisa menciptakan secara personalisasi.
Artinya apa? Semua hasil yang diciptakan AI adalah gabungan berdasarkan data histori yang dimiliki di dalam database AI. Nah, artinya dia menelisik hasil-hasil yang telah ada. Jadi pada prinsipnya sebuah karya ciptaan itu ada dua syarat ya. Yang pertama personalisasi, yang kedua aktualisasi begitu. Nah, karena apa? Sebuah ciptaan itu dianggap memiliki diferensiasi antara misalnya saya dan kamu menciptakan satu produk pasti akan memiliki keunikan tersendiri begitu. Nah, itu memenuhi kaidah personalisasi tadi begitu kan. Nah, kalau aktualisasi kan diwujudkan. Memang si AI karya-karyanya diwujudkan begitu ya, diaktualkan, tetapi personalisasinya tidak ada karena AI hanya merekonstruksi karya-karya yang telah ada di dalam database-nya. Selanjutnya nih Pak, dari segala persoalan yang telah ada di era AI ini, bagaimana DJKI menyikapi perkembangan teknologi saat ini Pak dalam hal menjamin perlindungan terhadap hak cipta itu Pak? Nah, saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta juga di antara pemerintah DJKI dengan DPR RI begitu. Nah, terkait dengan perkembangan perlindungan karya cipta yang diciptakan oleh AI sendiri menjadi salah satu concern kita juga begitu. Jadi kita tidak memungkiri bahwa kehadiran AI ini di satu sisi bisa menjadi tantangan tersendiri juga di bagian perlindungan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi hambatan juga begitu. Kenapa? Ketika orang bisa membuat sebuah karya hanya dengan prompt tertentu, ini akan meminimalisir kreativitas. Jadi orang akan semakin cenderung malas untuk berpikir secara kreatif. Nah, ini akan kami sampaikan juga di dalam perumusan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk rencana regulasinya berarti sudah ada untuk pembahasan. Nah, iya benar. Saat ini sedang lagi dalam progres karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri sedang dilaksanakan pembahasan dan akan dilakukan revisi. Mungkin kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Tetapi terkait perlindungan hak cipta merupakan salah satu yang menjadi concern kami juga begitu. Oke, baik, terima kasih. Berarti yang pasti Pak terkait AI ini dan hak cipta yang pastinya bahwasanya ketika seseorang membuat prompt terhadap AI dan menghasilkan suatu karya atau ciptaan baru, itu tidak ada perlindungan hukum atau tidak dapat dikatakan suatu ciptaan yang boleh didaftarkan sebagai hak cipta daripada yang membuat prompt itu ya Pak? Benar sekali. Mungkin itu saja Pak wawancara yang dapat kami ajukan. Untuk kesempatan dan jawaban dari Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama. AI bukan musuh, tapi sebagai alat. Namun, kita harus bijak dalam menggunakannya. Mari daftarkan karya cipta kita hargai pencipta asli, dan kita ikuti tentang regulasi hukum yang terus berkembang.